bahkan peci putihnya pun nggak pernah lepas walaupun Ya. bawahnya pakai kolor. Emang ada kesudahan di situ, Bib, putih-putih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, Zawiyah Abdul Rahman, di mana ini merupakan sebuah yayasan yang bernaung di bidang pendidikan sosial dan agama. Saya hari ini tidak sendiri, ditemenin sama Mas Ibeng dan juga Habib Haidar. Gimana teman-teman kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat. Ya, ini Mang Ibeng merupakan seorang penggerak di yayasan ini, Habib ya? Selalu di balik layar. Ya, yang selalu di balik layar. Kini kita tujuk beliau supaya bisa di depan layar. Bib, barangkali mau opening atau apa? Gini Bib lah, langsung aja Ya, Bib. langsung Karena aja, Mang Ibeng. sekarang momentum dan insya Allah juga mungkin tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi, insya Allah mau ke Mekah. Amin. Amin. Insya Allah ya, insya Allah. Amin ya. Ya, jadi untuk orang yang memang gini aja deh, hukum secara hukum itu kan maksudnya rukun Islam ya, Bib? Ya, rukun Islam. Rukun Islam. Secara rukun Islam kalau nggak dikerjakan tuh bisa dibilang dosa. Kecuali yang kelima itu. Ya. Cuma nggak disebut juga yang kelima itu sunnah. Jadi hukumnya apa? Jadi kan karena memang ala qadril istita'ah ya, karena sesuai kemampuan. Jadi kalau memang kita mampu, ya kita kerjakan. Kalau nggak mampu, ya mau mengerjakan apa? Tapi mampu di sini memang ya mampu di sini secara keuangan, secara fisik. Kadang-kadang orang dia mampu secara keuangan, tapi secara fisik atau kesehatan dia sudah sakit, sudah sepuh dan lain sebagainya. Bahkan untuk jalan tujuh saya dia nggak punya kewajiban. Kalau keilmuan termasuk nggak, Bib? Kalau keilmuan itu tidak termasuk, tapi kalau orang dia mau mengerjakan suatu ibadah ya pasti harus ilmunya. Makanya kan ada istilah manasik haji. Jadi manasik haji itu penting. Penting nggak? Ada sebagian kan nggak usah lah, langsung aja di sana praktek, nggak bisa. Kita harus tahu dulu. Karena takutnya nanti terkena pelanggaran dan sebagainya. Kartu kuningnya, Bib. Dam. Ya. Nah, itu Bib, kalau yang mampu tadi ya, misalkan dia mampu untuk bolak-balik tiap tahun umroh atau haji gitu Ya. dalam hidupnya, bisa lebih dari 1 kali atau 2 kali. Nah, itu gak apa-apa, Bib. Kan dia mampu. Ya. Terus dia tiap tahun misalkan berangkat. Nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa. Mau dia berapa kali pun tidak apa-apa. Cuman kalau menurut saya di Indonesia kan haji ngantri. Iya kan? Kasihan kalau seandainya dia tiap tahun terus bolak-balik, kuotanya ini kepake buat dia terus, gitu kan? Jadi memang seharusnya kalau menurut saya atau yang mungkin maslahat, sebaiknya kalau orang yang sudah haji, nggak usah haji lagi lah. Karena Nabi pun cuma sekali tuh haji. Iya, kalau umroh beberapa kali, tapi kalau haji Nabi cuma sekali. Yang haji wada itu berarti? Iya, Oh iya. cuma sekali Nabi itu haji. Ya, kadang di kita ini ya memang saya pernah melihat dalam sebuah video TikTok ya, inspiratif. Jadi banyak kita ini rindu ke kota Mekah, kota Madinah karena suasana di sana, ibadah dan sebagainya. Tapi dia lupa ketika sudah pulang dari sana dia tidak memperbaiki ibadah. Ya kan kadang-kadang kebanyakan kan, aduh rindu Baitullah, saya pengen segera kembali. Kalau sudah pulang saya pengen kembali gitu kan. Tapi dia tidak merubah bagaimana ibadahnya, bagaimana cara dia menghadap Allah. Sebetulnya orang yang makruh itu kan orang yang dia dari segi ibadahnya itu semakin berkualitas Setelah pulang dari haji atau umrah. Jadi seperti itulah. Kalau misalkan ada yang udah pulang umroh atau pulang haji,
pakaiannya jadi serba putih nih. Bahkan peci putihnya pun nggak pernah lepas walaupun Ya. bawahnya pakai kolor. Emang ada kesudahan di situ, Bib? Putih-putih itu, Bib? Nggak ada kesunahan. Tapi memang kan salah satu pakaian yang suka dipakai Nabi itu kan putih. Tapi kalau ada yang dia baru pulang umroh atau haji nih, terus dipanggil bukan nggak dipanggil Pak Haji nih, dia nggak noleh Bib. Itu gimana Bib? Ya, berarti kembali lagi dia haji itu untuk gelar kan atau enggak? Soalnya di Indonesia kadang Ya, gitu ya Bib, ya. sebetulnya bukan di Pak Haji, Indonesia Pak Haji. sih, bukan di Indonesia saja, yang di Asia Tenggara ini khususnya, ya memang selalu pengen dipanggil haji. Tapi ya balik lagi lah, dia lihatnya untuk apa dulu waktu haji, apakah cuma hanya sekedar tinggal? Karena kan saya jauh-jauh ke sana masa sudah datang kan dipanggil haji gitu Udah kan. mahal-mahal. Tapi apakah dalam Islam haji itu suatu tingkatan? Tingkatan Makom. Mungkin. ya bukan kedudukan, Berarti kan bukan gelar. bukan gelar, Berarti bukan gelar. Indonesia. Ya, di Indonesia. Asia Tenggara lah. Asia Tenggara ya seperti di Malaysia dia dipanggil haji juga. Malaysia, di Singapura, Brunei itu sih. Iya sih ya. Soalnya sahabat juga nggak ada Haji Umar gitu ya. Sebutin ya. Kalau memang haji itu harus disebut Pak Haji B, Haji Agus, kenapa sholat gak dimasukkan? Sholat ibeng, sholat Sama rukun Islamnya. sholat Islam. Pak sholat Agus, Pak puasa ibeng, Zakat. Berzakat tuh, berzakat keren. ya kan? Ya, seperti itulah. Padahal kalau zakat itu bahkan lebih mahal mengeluarkan uang Iya. daripada haji. Ya kalau hajinya reguler ya, kita berbicara kalau haji reguler itu kan sekitar 50 juta atau berapa? 70 juta lah. Tapi kalau zakat, orang ini kalau punya uang sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran, sampai miliaran, dia kan berarti lebih bisa haji berapa kali. Iya. Tapi kenapa nggak dipanggil Pak Zakat saja? Oh ini nih Pak Zakat nih, khusus Pak Zakat A misalkan, yang dia mengeluarkan zakatnya sampai sekian miliar. Enggak. Berarti hanya alibi ya. Ya, Keren. Terus kalau misalkan kita bukan pesimis, ya mungkin pesimis ya, jadi gini. Mungkin ekonomi kita biasa-biasa aja lah, kelas menengah ke bawah. Mungkin tidak memungkinkan untuk haji, dan kita tidak pernah berusaha untuk haji karena tidak mungkin juga kan uang ini. Boleh nggak sih seperti itu? ya memang kalau kita ini harus punya azam atau punya keinginan, walaupun kita kayaknya nggak mungkin nih saya untuk melaksanakan haji, atau kayaknya saya nggak mungkin untuk melaksanakan umroh. Tapi harus ada dalam hati kita ini, ya Allah, kalau seandainya saya nanti punya uang, tolong ambil saya. Gitu. Jadi tetap ya, walaupun dia dalam keadaan orang tidak punya, usaha untuk jangan untuk haji, umroh pun dia mungkin susah. Gitu. Ya tetap harus ada azam dalam hati kita ini. Saya pengen, ya Allah, kalau nanti saya punya rezeki, saya pengen umroh atau saya pengen haji, seperti itu. Berarti harus ya minimal. Iya punya azam, betul. Punya keinginan gitu. Atau kalau pengen lebih baik lagi, sholat isyraq. Sholat isyraq itu sholat di waktu terbit matahari. Berarti habis subuh. Ya di subuh ya sekitar. Ya kalau kita lihat apa ya. Kalau Mawakit itu waktu-waktu yang suka ada kan, subuh jam segini, ya kan, isya jam segini, ada di situ waktu terbit. Itu namanya sholat isyraq. Kata Nabi, barang siapa sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah, dia duduk tak bergeser pun sedikit pun dari tempat duduknya sampai datang waktu terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat,
maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut haji dan umroh secara sempurna, haji dan umroh secara sempurna, haji dan umroh secara sempurna. Bayangkan, hanya dengan sholat 2 rakaat haji kita dan umroh kita sempurna daripada orang yang haji atau umroh sedangkan dia tidak mendapatkan kemampuan. Berarti kalau niatnya itu sholat mutlak. Sholat isyraq bisa, sholat mutlak bisa, tapi ada juga yang mengatakan sholat isyraq sama sholat mutlak itu sama. Ada sebagian ulama yang mengatakan. Berarti nggak apa-apa niat salat duha juga. Bisa, ya sholat duha, tapi mungkin dilaksanakannya bukan waktu terakhir, tapi waktu duha. Ya, Berarti lebih lama duduknya kalau mau ngejar sholat. ya duha. kalau sholat duha lebih lama. Lebih lama. Iya. Betul. buat kaum rebahan, buat freelance kan pagi-pagi nggak sibuk gitu. Nah, daripada main yang aneh-aneh gitu ya. Iya. kan? Off down. Daripada push rank pagi-pagi banyak bocil nggak bakal benar ini ya. Benar. Lost streak dijamin. Berarti sangat mudah ya, maksudnya dimudahkan ya. Timbang duduk ke sholat 2 rakaat bisa jadi haji. Betul. Agus 3 kali hajinya tadi ya. Nah, Oh, iya. haji, Iya. baik. Ini mah harus ini sama teman-teman harus dijalankan ini. Ya, yang gampang lah. Ya, gampang banget. Gampang. Mudah banget, sedangkan pahalanya wow. Biasa. Kalau dikalkulasikan ke uang bisa 70 kali 3 udah 210 juta. 210 juta. Nah, bang duduk doang nunggu Setiap hari. setiap hari. Iya. Allah. Pagi segitu ya. Insya Allah. Nah, teman-teman, ya israf. Bisa yuk. Bisa. Insya Allah. Bismillah. 2 rakaat. Tapi itu duduknya tuh zikir atau Ya, Bisa. bukan dengan dikir ya, bukan dengan push rank Berawal 10 menit bisa. Tapi subuhnya harus berjamaah ya, Bu, ya. ya kalau di secara Hadis. tekstual kan ya harus Kalau di rumah berdua sama istri, sama. Berjamaah. Sama. enggak dulu sholat. Enggak. Yang penting berjamaah. Yuk, yang udah punya istri yuk, bisa itu. Bisa nambah. Ya. Aduh, udah ngalor ngidul kayaknya. Udahan dulu ya. Udah dulu lah, udah. Ya, Udah teman-teman, itu tadi sedikit obrolan saya bersama Mang Ibeng dan juga Habib Haidar. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, yang ngalor ngidulnya mah di skip gak apa-apa, yang kira-kira pelajarannya diambil dan diamalkan. Mudah-mudahan bisa jadi jariah buat kita semua ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Saya Agus Sofiullah. Saya Ibeng. Saya Haidar Asegaf. Kita bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.